Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke anak-anak, belum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Randy bisa dipimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Randy. Apakah ada hari ini yang tidak berangkat? Saya lihat Zoom meeting ini ada beberapa yang belum bisa masuk. Tidak masalah, saya harap nanti hasil video ini Bapak share di WA biar teman-teman kalian yang tidak masuk bisa mempelajari materi yang kita bahas hari ini. Anak-anakku, belum itu nanti kalian bisa absen dulu di Google Form yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Anak-anakku, kemarin kalian sudah mempelajari tentang analisis kepala silinder dengan studi kasus. Yang pertama, adakah yang mau mengutarakan studi kasus yang kemarin? Silahkan. Pada kasus sepeda motor Pak Ridwan Honda Mega Pro tahun 2009 di mana mengalami masalah pada performa mesin dan oli cepat habis. Dari survei kepala bengkel di lapangan terjadi ada bekas oli antara kepala silinder dan blok silinder. Maka analisisnya kebocoran pada gasket antara kepala silinder dan blok silinder. Cara memperbaikinya mengganti gasket antara kepala silinder dan blok silinder. Oke, terima kasih Mas Fajar Mustaqi tentang ungkapan materi yang kemarin. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Agus akan memberikan motivasi sedikit tentang Albert Einstein. Belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini. Berharaplah untuk besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Jadi saya harap dengan kalian bertanya akan keinginan kalian untuk mengetahui pembelajaran hari ini akan banyak. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah dengan meningkatkan jumlah kendaraan sepeda motor menjadi peluang kita membuka bengkel dan melayani jasa perbaikan. Dengan itu dapat menjadi sarana untuk menjebol dinding keterbatasan lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Kemudian dengan menguasai mesin otomotif kalian dapat menerima order perbaikan berbagai jenis sepeda motor. Yang ketiga, apalagi biaya perbaikan servis tune up sekarang 30.000 akan menambah pemasukan kalian. Karena belajar di SMK nantinya kalian akan menjadi seorang mekanik. Tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis gangguan pada kepala silinder dengan cermat. Yang kedua, mampu mendeteksi kerusakan pada kepala silinder. Yang berikutnya, mampu mengatasi kerusakan pada kepala silinder. Pak Agus akan memberikan untuk studi kasus yang kedua adalah pada saat Alvin tadi berangkat sekolah, tiba-tiba motor Alvin mengalami masalah. Karena terlalu sibuk, Alvin lupa untuk menservis sepeda motor. Akibatnya motor tersebut mengalami masalah, mengeluh tenaga kurang dan bunyi menggelitik di bagian kepala silinder. Setelah dilakukan analisis dari mekanik senior bahwa pengapaian tidak bermasalah, sistem bahan bakar juga tidak masalah. Dari kesimpulan mekanik senior terjadi kerusakan pada mekanisme katup kepala silinder. Pak Agus akan mutarkan video. Dari studi kasus ini, coba kalian nanti menganalisis di grup WA. Setelah tadi kalian sudah berdiskusi di WA, terus ungkapkan analisis Anda tentang kerusakan kepala silinder pada studi kasus tadi. Pada kelompok 1 bisa mengutarakan. Saya Pak dari kelompok 1. Silakan. Katup bocor Pak. Ada yang mau menanggapi? Silakan Mbak Hesti. Kenapa alasannya katup bocor? Alasannya apa? Dan jelaskan. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Jawabannya adalah terjadinya kebocoran katup yang disebabkan karena sudah aus yang akan mempengaruhi bagian kompres. Akibat yang ditimbulkan dari kebocoran katup adalah tenaga mesin yang berkurang. Terima kasih atas tanggapannya untuk kelompok 1. Kelompok 2 untuk mengungkapkan analisisnya. Iya Pak, dari kelompok 2. Ya, silakan. Memuai Pak. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Apa penyebab silinder head memuai? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Jawabannya dalam pemuaian silinder head biasanya terjadi karena mesin yang terlalu panas. Panasnya mesin terjadi karena pendingin mesin yang kekurangan pendingin udara. Terima kasih atas tanggapannya untuk kelompok 2. Silakan analisnya dari kelompok 3. Saya Pak dari kelompok 3. Packing bagian silinder head rusak Pak. Silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Saya Pak, bagaimana packing bagian silinder head rusak? Jawabannya adalah pengepakan kepala silinder yang rusak juga dapat
mengakibatkan daratan oli tercampur. Masalah ini terjadi karena kepala silinder sudah dipakai terlalu lama atau bisa jadi pemasangan kepala silinder yang salah. Terima kasih untuk kelompok 3 atas tanggapannya. Kelompok 4 silakan untuk menganalisis. Pak, dari kelompok 4, jawaban kelompok adalah sel klep bocor. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya Pak, mengapa seal klep bocor? Silakan untuk kelompok 4 menanggapi dari Mas Alik. Akibatnya oli mesin masuk ke ruang bakar lewat celah-celah antara bos klep dan batang klep. Ruang bakar akan kotor, pembakaran tidak sempurna, dan knalpot akan berasap. Terima kasih untuk kelompok 4 atas tanggapannya. Setelah kalian menganalisis dan teman-teman kalian menanggapi hasil analisis kalian dan kalian juga menjawab dari tanggapan teman-teman kalian, Bapak akan batasi masalah studi kasus yang pertama. Studi kasus pertama adalah kita harus lihat kesimpulan mekanik senior terjadi kerusakan pada mekanisme katup kepala silinder. Kalian setelah ini coba cari cara mengatasi kerusakan pada mekanisme katup. Kalian diskusikan di grup WA, kemudian nanti kita mulai lagi 10 menit kemudian. Sekarang bagaimana cara mengatasi kerusakan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Silakan, adakah yang mau mengutarakan pada kelompok 1? Harus dilakukan penyetelan klep karena celahnya terlalu longgar. Setel klep berguna buat menjaga jarak dengan klep atau valve sehingga performa motor tetap maksimal. Jarak renggang klep atau valve motor tentunya diperlukan agar tarikan motor tidak turun. Silakan kelompok 2 untuk Harus dilakukan penyetelan klep karena celahnya terlalu rapat. 1. Putaran ideal mesin menjadi tidak stabil dan mesin bergetar kencang lebih dari biasanya. 2. Tentu saja waktu pembukaan klep akan lebih lama dari biasanya. 3. Terjadinya overlapping yang terlalu lama, Pak. bagus sekali. Terima kasih atas cara mengatasinya untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Harus dilakukan penyetelan klep karena celahnya terlalu longgar. Masalahnya 1. Celah klep yang terlalu lebar akan menyebabkan mesin menjadi berisik. 2. Jika celah sangat lebar, ada kemungkinan menyebabkan kerusakan fatal, misalnya klep bengkok. Kelompok 4 silakan. Harus dilakukan penyetelan klep karena tidak adanya celah klep sama sekali. 1. Tidak ada celah klep berarti klep tidak dapat tertutup sempurna. Jika ini adalah klep masuk, tentu saja bahan bakar akan terus mengalir ke ruang pembakaran dan poros bahan bakar akan terjadi. Jika ini adalah klep buang, maka kompresi akan benar-benar berkurang dan tenaga mesin akan lemah. Terima kasih atas ungkapannya untuk kelompok 4. Oke, anak-anak, setelah ini Pak Agus akan memberikan kesimpulannya studi kasus pada hari ini yang kita sudah bahas. Yang pertama, gangguan kepala silinder itu terjadi pada mekanisme katup. Itu ada 2. Yang pertama adalah penyetelan katup terlalu besar, katup terlalu rapat. Itu akan membuat menurunnya performa mesin. Yang kedua, ada sedikit asap putih di knalpot. Yang suara mesin tidak bisa stasioner. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Dilakukan penyetelan spesifikasi kendaraan. Adakah yang di sini masih ingat tentang cara menyetel katup? Aku akan menjelaskan cara menyetel katup. Pada menyetel katup, yang pertama melakukan pengecekan pada katupnya itu sendiri. Dicek baik katup in dan katup X itu menggunakan filler. Yang berikutnya, cara menyetel valve clearance yang pertama, lepas tutup inspeksi valve timing plug 1 dan tutup kumparan pembangkit nomor 2 kita lepas. Kenapa? Yang pertama, untuk memposisikan pada kondisi top kompresi. Jadi caranya bagaimana? Tar magnet searah jarum jam sampai tanda magnet di depan ini terlihat dengan ditunjukkan di depan di rantai ronsel akan menunjukkan titik seperti ini yang Pak Agus tunjukkan pada mod. Setelah itu sudah dirasa sudah tepat, kalian yang berikutnya adalah bisa memulai penyetelan. Pastikan bahwa in dan X penyetelan sudah baik. Kalau sudah disetel dengan baik, putar sampai 1 putaran, kemudian dicek lagi dengan filler celahnya bagaimana perubahan atau kalau tidak ada perubahan berarti penyetelan sudah. Berikut ini Pak Agus akan video tentang cara penyetelan katup dengan benar. Coba diperhatikan. Itu cara penyetelannya. Jadi nanti kalau sudah disetel, kalian bisa hidupkan bagaimana suaranya, ada bunyi menggelitik atau tidak. Kalau sudah bagus ya berarti penyetelan kalian sudah baik. Kemudian yang harus diperhatikan, jangan sampai penyetelan itu salah. Ini nanti Pak Agus akan putarkan video tentang
penyebab penyetelan katup yang salah. Itu akibatnya seperti apa? Kita lihat gitu. Kemudian yang berikutnya, adakah yang mau tanya? Silakan. Saya Pak. Silakan, Mas Randy. Saudara saya Tony mempunyai sepeda motor diskon. Pada liburan kemarin dipakai Tony bersama teman-temannya ke Gunung Bromo. Pada saat perjalanan diperiksa pada knalpot mengeluarkan asap putih. Kemungkinan yang terjadi karena, mohon penjelasannya Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Randy. Itu sebuah kasus yang terjadi pada saudaranya Mas Randy, Mas Tommy. Nanti coba kita analisis bareng-bareng di kelas bagaimana kasus yang terjadi pada motornya Mas. Ya, di sini Pak Agus sudah memberikan tugas dari kalian ada 1 sampai 7. Ini untuk 1 pengantar pembelajaran tadi web meeting, linknya sudah Pak Agus berikan. Kemudian kegiatan pembelajaran Pak Agus sudah memberikan modul. Kemudian media pembelajaran Pak Agus tadi sudah memberikan PowerPoint media pembelajarannya. Coba kalian nanti yang kalian kerjakan di poin 4, 5, dan 6. Di poin 4 nanti kalian ada diskusi tentang analisis tadi. Coba didiskusikan di dalam Google Classroom ya. Kemudian direfleksi, nanti Pak Agus akan memberikan LKPD di masing-masing individu. Coba analisis sepeda motor kalian, pada LKPD-nya kalian isi pada Google Form. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kalian belajar, Pak Agus akan memberikan tes formatif atau ulangan. Coba kalian nanti kalian nanti kerjakan, linknya sudah Pak Agus berikan di sini, tes formatif kalian bisa kerjakan di Google Form. Oke, mungkin itu aja pelajaran kali ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa, semoga kegiatan kali ini bermanfaat hari ini dan kemudian. Silakan untuk ketua kelas untuk menutup dengan doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Selesai. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita usai. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, jangan lupa patuhi peraturan kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Semoga sehat selalu. Kita nanti akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya dengan studi kasus yang tadi Mas Randy berikan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.